Bukti Muhammad SAW seorang Rasul Allah. QS. Al-Ahzab ayat. Makana Muhammadun aba'a ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa hataman nabiyyin, wa ka'anallahu bikulli so'in, alima. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang-orang musyrik, Yahudi, dan munafik tidak henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Mereka mengejek Nabi karena menikahi mantan istri anaknya. Mereka menganggap status anak angkat sama dengan anak kandung. Allah lalu menegaskan, Muhammad itu bukanlah bapa kandung dari seseorang laki-laki dewasa di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang menjadi bapa rohaniah bagi seluruh umat. Karena itu, janda Zaid bin Harisah dapat dinikahi oleh Rasulullah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi sesudahnya. Siapapun yang mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia bukanlah bagian dari umat Islam. Tatkala Rasulullah menikahi Zainab, banyak orang munafik yang mencela pernikahan itu karena dipandang sebagai menikahi bekas istri anak sendiri. Maka Allah menurunkan ayat ini yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak usah khawatir tentang cemoohan orang-orang yang mengatakan bahwa beliau menikahi bekas istri anaknya, karena Zaid itu bukan anak kandung beliau, tetapi hanya anak angkat. Muhammad SAW sekali-kali bukan bapa dari seorang laki-laki di antara umatnya, tetapi ia adalah utusan Allah dan nabinya yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Nabi Muhammad SAW itu adalah bapa dari kaum muslimin dalam segi kehormatan dan kasih sayang sebagaimana setiap rasul pun adalah bapa dari seluruh umatnya. Muhammad itu bukan bapa dari seorang laki-laki dari umatnya dengan pengertian, bapa, dalam segi keturunan yang menyebabkan haramnya musyaharah perbesanan tetapi beliau adalah bapa dari segenap kaum mukminin dalam segi agama. Beliau mempunyai rasa kasih sayang kepada seluruh umatnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, seperti kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya. Anak laki-laki Nabi saudari Khadijah ada 3 orang, yaitu Qasim, Tayyib, dan Tahir, semuanya meninggal dunia sebelum baligh. Dari Maria Al-Qibtiyah, Nabi memperoleh seorang anak laki-laki bernama Ibrahim yang juga meninggal ketika masih kecil. Di samping 3 anak laki-laki, Nabi SAW juga mempunyai 4 anak perempuan dari Khadijah, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. 3 yang pertama meninggal sebelum Nabi wafat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu tentang siapa yang diangkat sebagai nabi-nabi yang terdahulu dan siapa yang diangkat sebagai nabi penutup. Berikut hadis-hadis yang menerangkan tentang kedudukan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup atau terakhir, di antaranya. Dari Jabir bin Mut'im bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, aku punya beberapa nama, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi yang mana Allah menghapus kekufuran denganku dan aku Al-Hasyir di mana manusia dikumpulkan di bawah kakiku dan aku juga Al-Aqib yang mana tidak ada lagi nabi sesudahku. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, posisiku di antara para nabi adalah seperti seorang laki-laki yang membangun rumah, dia menyempurnakan dan menghiasinya kecuali satu tempat batu, bata yang belum dipasang. Orang yang memasuki rumah itu dan melihatnya berkata, alangkah bagusnya rumah ini, kecuali satu tempat batu, bata yang belum dipasang, maka akulah batu, bata yang belum dipasang itu, di mana aku menjadi penutup kenabian. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, aku dilebihkan dari para nabi dengan 6 hal, 1. Aku diberi kalimat yang singkat tapi padat, luas maknanya. 2. Aku ditolong dengan, diberi rasa ketakutan, bagi musuh. 3. Dihalalkan bagiku rampasan perang. 4. Allah menjadikan bagiku bumi itu suci, untuk tayamum, dan menjadi masjid. 5. Aku diutus kepada seluruh makhluk, dan 6. Aku dijadikan sebagai penutup para nabi. Riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku. Riwayat Ahmad. Ya ayyuhallazina amanuskurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Agar keimanan orang-orang mukmin semakin kuat dan tidak terpengaruh cercaan orang-orang musyrik, Yahudi,
dan munafik kepada Rasulullah atas pernikahan beliau dengan Zainab, Allah berpesan, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah kapan dan di mana saja, dengan mengingat di dalam hati maupun dengan zikir lisan sebanyak-banyaknya agar kamu selalu merasakan kehadiran Allah." Pada ayat ini, Allah menganjurkan kepada semua orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya supaya banyak zikir mengingat Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya dengan hati dan lidah pada setiap keadaan dan setiap waktu. Sebab, Allah lah yang melimpahkan segala nikmat kepada mereka yang tidak terhingga banyaknya. Mereka diperintahkan bertasbih kepadanya dengan pengertian membersihkan dan menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Berzikir dan bertasbih ini dilakukan di pagi hari ketika baru bangun dari tidur, sebab ketika itu seakan-akan seseorang hidup kembali setelah mati, untuk menghadapi hidup yang baru. Diperintahkan juga bertasbih pada sore hari karena pada saat itu seseorang telah selesai mengerjakan bermacam-macam pekerjaan sepanjang hari. Zikir pada waktu itu merupakan tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan dapat memperoleh rezeki untuk keperluan hidupnya dan nafkah bagi keluarganya. Dengan banyak zikir, ia dapat menghambakan diri kepada Allah dan untuk menghadapi alam akhirat. Di samping itu, ia dapat pula meneliti perbuatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat mengusahakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan bagi hari-hari yang akan datang. Wasabihuhu bukratanu wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang dengan menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Pada ayat ini, Allah menganjurkan kepada semua orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya supaya banyak zikir mengingat Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya dengan hati dan lidah pada setiap keadaan dan setiap waktu. Sebab, Allah lah yang melimpahkan segala nikmat kepada mereka yang tidak terhingga banyaknya. Mereka diperintahkan bertasbih kepadanya dengan pengertian membersihkan dan menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Berzikir dan bertasbih ini dilakukan di pagi hari ketika baru bangun dari tidur, sebab ketika itu seakan-akan seseorang hidup kembali setelah mati, untuk menghadapi hidup yang baru. Diperintahkan juga bertasbih pada sore hari karena pada saat itu seseorang telah selesai mengerjakan bermacam-macam pekerjaan sepanjang hari. Zikir pada waktu itu merupakan tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan dapat memperoleh rezeki untuk keperluan hidupnya dan nafkah bagi keluarganya. Dengan banyak zikir, ia dapat menghambakan diri kepada Allah dan untuk menghadapi alam akhirat. Di samping itu, ia dapat pula meneliti perbuatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat mengusahakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan bagi hari-hari yang akan datang. Huwallazi yusali alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minazulumaati ilan nur wa kana bil mukminina rahimaa. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Demikianlah pesan Allah kepada orang-orang beriman, karena Dialah yang senantiasa memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia yang Maha Pengasih mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Allah menjelaskan bahwa Dialah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan menguji mereka di hadapan malaikat yang berada di langit. Para malaikat pun memohonkan ampun untuk mereka supaya Allah mengeluarkan mereka dengan taufik, hidayah, dan rahmat-Nya dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Dia Maha Penyayang kepada seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat. Di dunia, Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang benar, dan di akhirat, Ia memberi keselamatan bagi mereka dari kegoncangan dan malapetaka yang hebat. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salamunu wa a'adalahum airan karimah. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Curahan rahmat Allah kepada orang-orang beriman tidak pernah putus, bahkan pada hari kiamat. Sambutan penghormatan yang ditujukan kepada mereka ketika mereka menemuinya ialah salam sejahtera bagi kamu dari segala bencana, dan Dia menyediakan pahala yang mulia, berlimpah, dan abadi bagi mereka, yakni surga. Mereka kekal di dalamnya. Yunus 10:10, Arad pukul 13.24, dan Yasin ayat 58.
Apabila orang-orang mukmin masuk halaman surga, para malaikat memberi penghormatan kepada mereka dengan ucapan, salam, seperti dalam firman Allah. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu, Arad pukul 13.23-24. Allah menyediakan pahala bagi mereka di akhirat yang datangnya tanpa diminta terlebih dahulu. Mereka merasakan nikmat dari kelezatan makanan, minuman, pakaian, dan tempat-tempat kediaman di dalam surga yang luas sekali. Kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terlintas dalam hati. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka sahidanu wa mubasyiranu wa nazira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Usai menjelaskan agungnya rahmat yang Allah berikan kepada orang beriman, Allah lalu menjelaskan fungsi pengutusan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutusmu kepada seluruh umat manusia untuk menjadi saksi kebenaran agama Islam dan agama yang dibawa para rasul sebelum kamu, pembawa kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya serta beramal saleh, dan pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak menerima ajaran Allah. Pada ayat ini, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa ia diutus untuk menjadi saksi terhadap orang-orang umat yang pernah mendapat risalahnya. Allah mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkan risalahnya dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang dibawanya bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ia juga sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang mengingkari risalahnya, bahwa mereka akan diazab dengan siksa api neraka. Sehubungan dengan fungsi Nabi sebagai saksi, syahid, dalam ayat lain Allah berfirman. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti, jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau, Muhammad, sebagai saksi atas mereka, An-Nisa ayat 41. Wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajam munira. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, agar manusia meninggalkan kebatilan, dan kami juga mengutusmu sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Nabi juga berperan sebagai juru dakwah agama Allah untuk seluruh umat manusia agar mereka mengakui keesaan dan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Juga bertujuan agar manusia beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, memberi penerangan laksana sebuah lampu yang terang benderang yang dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan, dan menyinari jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang yang beriman agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Semua tugas Nabi SAW itu dilaksanakannya dengan dan perintah izin Allah. Wa basyiril mukminina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mantap keimanannya bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah, yakni surga yang penuh kenikmatan. Lihat juga, Yunus pukul 10.26 dan Asy-Syu'ara, 42:22. Ibnu Jarir At-Tabari dan Ikrimah telah meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Hasan yang menerangkan bahwa ketika turun ayat Al-Fat 48:2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, Al-Fat 48:2. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang diperbuat Allah untukmu, maka apakah yang akan diperbuat Allah untuk kami? Maka turunlah ayat ini Al-Ahzab 33:47. Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi mereka karunia yang amat besar yang melebihi karunia yang diberikan kepada umat-umat lainnya, karena mereka diberi kemampuan untuk memperbaiki akhlak masyarakat dari berbagai kezaliman kepada keadilan dan kemaslahatan. Mereka juga dapat mengubah wajah umat-umat yang dihadapinya dari sikap membangkang kepada sikap yang tunduk dan patuh demi perbaikan nasibnya di dunia dan di akhirat kelak. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'azahum wa tawakkal, alalah, wa kafa'a billahi wakila. Dan janganlah engkau, Muhammad, menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad,
menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menolak dan mengejek ajaran agama yang kau bawa itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, bersabarlah dalam mengemban tugas, dan bertawakallah kepada Allah dalam semua urusanmu. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung dari semua yang engkau takutkan, termasuk dari gangguan mereka. Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang apa yang dapat menimbulkan kemudaratan. Allah melarang orang yang beriman untuk menuruti orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka juga diperintahkan untuk tidak menghiraukan gangguan orang kafir terhadap berlangsungnya dakwah kepada jalan Allah, dan menghadapi mereka dengan penuh kesabaran dan tawakal. Allah lah yang harus dipandang sebagai pelindung di dalam melaksanakan tugas dakwah guna semaraknya syiar Islam. Sumber, kemenak.go.id